Kisah dimulai dengan memperlihatkan Arya dan Niken, yaitu pasangan suami istri yang sudah 2 tahun menikah. Seperti biasa, setiap pagi Niken selalu menyiapkan sarapan dan juga bekal suaminya saat bekerja nanti. Selagi suaminya bekerja, Niken pun memanfaatkan waktu kosongnya untuk nongki-nongki bareng 3 sahabatnya. Niken terkenal sangat pandai membuat kue, bahkan teman-temannya sering menyarankan agar membuka bakery shop. Namun kata Niken, untuk melakukannya dia harus minta izin dulu pada suaminya dan harus jelas semua perencanaannya. Singkat waktu, di malam harinya Arya pun pulang dari kantor. Saat itu Niken melihat kemeja yang baru saja dibeli Arya, dan dia sempat heran karena baru kali ini Arya membeli bajunya sendiri. Niken pun langsung mengajukan beberapa pertanyaan hingga diketahui bahwa besok Arya akan mengikuti reuni kampusnya. Dari situ Niken pun merengek minta ikut. Hingga keesokan malamnya Arya pun terpaksa membawanya. Tapi saat di sana seorang temannya mengajak Arya untuk ngumpul bersama sahabat-sahabat mereka saja. Karena katanya reuni akbar itu terlalu ramai dan membosankan. Tapi di sana Niken mulai merasa diacuhkan ketika melihat Arya asik mengobrol bareng teman-temannya. Apalagi saat itu ada seorang yang datang terlambat yang bernama Maya. By the way, Maya ini merupakan mantan kekasih Arya, dan saat di sana Arya pun menyapanya. Macet nggak kesini? Enggak. Setelah acara berakhir, Niken pun langsung menginterogasinya sambil menanyakan hubungannya dulu dengan Maya, seperti tanggal jadian dan kapan mereka putus. Niken juga mulai curiga apakah Arya sengaja membeli kemeja warna krim karena krim adalah warna kesukaan Maya. Sesi interogasi itu ternyata berlanjut sampai ke rumah, di mana saat itu Niken bertanya apakah Arya pernah mengenalkan Maya ke keluarganya. Awalnya Arya malas menjawabnya karena menurutnya yang terpenting adalah ia sekarang menikah dengan Niken. Tapi Niken terus memaksa hingga Arya pun menjawab pernah, dan jawaban itu malah menimbulkan masalah baru. Pasti momen itu spesial banget kan? Pasti berkesan banget buat kamu. Keesokan harinya, entah mengapa Niken masih kepikiran dengan Maya, hingga dia pun mulai mencoba menstalking Instagramnya. Di sana terlihat bahwa Maya ini adalah orang yang rajin berolahraga dan salah satu olahraga favoritnya adalah yoga. Kemudian Niken menceritakan hal itu ke sahabatnya. Niken merasa dia sedikit bingung dengan perasaannya. Dia merasa cemburu tanpa alasan yang jelas karena dia melihat Arya dan Maya bahkan gak follow-followan di Instagram, dan sepertinya hubungan mereka memang sudah berakhir. Tapi saat itu Astrid mulai memanaskan suasana dengan berkata bisa saja Arya dan Maya berkomunikasi diam-diam tanpa sepengetahuan Niken. Menurutnya juga reunian seperti itu biasanya dijadikan ajang untuk CLBK. Apalagi dia melihat postingan Maya 1 hari setelah reuni tersebut. Lo yakin dia masih setia? Sampai esok hari pikiran itu belum juga hilang dari kepalanya. Ditambah lagi saat itu ia melihat Arya chattingan sambil senyum-senyum. Ya walaupun Arya berkata kalau dia chattingan dengan teman cowoknya, bahkan menunjukkan isi chatnya, tapi tetap saja Niken masih ragu. Sementara saat di kantornya Arya mendapat masalah lain, di mana semua narasumber yang harusnya diinterview soal konsep rumah minimalis tiba-tiba menolak untuk diinterview. Kebetulan saat yang sama temannya menelpon dan dia menyarankan agar Arya menghubungi Maya karena kebetulan Maya adalah konsultan arsitek. Lalu Arya pun menghubunginya sambil menyampaikan kalau dia ingin menginterview Maya, dan Maya pun dengan senang hati membantunya. Aku save nomor kamu gak apa-apa kan? Oke. Di sisi lain, terlihat Niken tiba-tiba datang dan mendaftar sebagai anggota kelas yoga. Ini adalah kelas yang sama tempat Maya biasa latihan. Entah apa tujuan dia memilih klub yoga yang sama dengan Maya. Setelah sesi latihan selesai, Niken pun menyapanya. Ya sambil berpura-pura kalau pertemuan mereka itu sebuah ketidaksengajaan. Maya, kok di sini? Dia juga mulai mendekati Maya dengan mengajaknya nongkrong bareng. Bahkan saat itu dia meminta nomor Maya. Sementara hari itu Arya dan Maya bertemu. Sekalian Arya mengucapkan terima kasih karena Maya mau menjadi narasumber mereka. Mereka pun mengobrol hingga tiba-tiba Maya menyampaikan bahwa Niken ikut di kelas yoga yang sama dengannya. Arya pun sedikit kaget karena dia bahkan baru tahu soal itu. Maya ini juga sangat mengenal Arya dan dia masih ingat kenangan-kenangan mereka dahulu. Contohnya dia selalu ingat bahwa Arya selalu ngerokok 18 batang sehari.
Sih ngerokok 18 batang sehari. Lalu setibanya di rumah, Arya pun langsung bertanya mengapa Niken memilih kelas yoga yang sama dengan Maya. Apakah Niken sengaja agar bisa memata-matai Maya? Arya memberitahu bahwa dia mendengar hal itu langsung dari Maya saat mereka makan siang bareng. Tapi mendengar hal itu, Niken langsung membalikkan topik pembicaraan karena suaminya diam-diam makan siang bareng mantan pacar. Dia juga membahas soal rokok Arya yang menurutnya semakin bertambah setiap hari. Padahal sebelum menikah dia pernah berjanji akan berhenti ngerokok. Namun Arya berkata kebiasaan merokoknya tidak bertambah karena dari dulu dia cuma menghabiskan 18 batang per hari seperti yang Maya katakan tadi. Keesokan harinya, Niken membawakan makan siang ke kantor Arya, sekalian mengajaknya makan bareng. Tapi saat bersamaan, bebek goreng pesanan Arya juga tiba. Karena beberapa hari ini Niken jarang membawakannya bekal, jadi Arya terbiasa membeli makanan di luar. Katanya dia juga butuh variasi. Tapi entah mengapa hal itu membuat Niken marah dan langsung pergi dari sana. Kamu bilang aja masakan aku gak enak. Setelahnya Niken menghubungi Maya dan mengajaknya bertemu karena kebetulan ini lagi jam makan siang. Sebenarnya Niken dulu juga bekerja, tapi setelah menikah dia memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga agar bisa fokus mengurus suami dan anaknya. Dulu ibunya Niken punya usaha catering yang sangat besar. Akibatnya ibunya jadi sulit membagi waktu untuk keluarganya. Hingga akhirnya ayah Niken pun menceraikannya dan ayahnya menikah lagi dengan wanita yang sangat Niken benci. Tapi sekarang ibunya Niken sudah meninggal karena kanker. Sebenarnya Niken ingin membuka bakery shop kecil-kecilan biar dia juga ada kesibukan lain selain menjadi ibu rumah tangga. Dan saat itu Maya menawarkan diri untuk membantunya. Kamu tenang aja, nanti semuanya biar aku yang ngurus, oke? Niken juga mengorek informasi mengenai teman-teman Arya saat direuni. Yang kata Maya mereka itu bisa dibilang sebagai sahabat Arya. Dan dulu setiap tahun mereka selalu ngasih surprise ke Arya. Dari pertemuan itu, Niken mulai mengenal Maya yang sebenarnya, di mana Maya adalah orang yang ramah dan friendly. Maya juga bukan tipe orang yang sekedar ngasih semangat, tapi dia tipikal orang yang berusaha ngewujudin apa yang orang-orang anggap mimpi. Tidak sulit untuk jatuh hati pada Maya, tapi sekarang sepertinya Maya nggak punya hubungan spesial dengan siapapun. Hingga seiring berjalannya waktu, hubungannya dan Maya perlahan mulai dekat. Hari itu dia menelpon Arya sambil memintanya untuk pulang lebih awal karena saat itu Niken sudah menyiapkan makanan kesukaan Arya. Namun saat jam 8 malam, sepertinya Arya lupa dan dia malah berencana untuk bertemu dengan temannya. Niken sempat menghubungi suaminya, tapi saat itu dia tidak menjawab ponselnya. Dia juga mencoba menghubungi Maya, tapi Maya juga nggak mengangkat teleponnya. Hingga perasaan curiga pun mulai menghantui Niken. Saat Arya tiba di rumah, dia pun merasa sangat bersalah. Berulang kali dia mengetuk pintu sembari meminta maaf, tapi Niken cuma diam di sisi pintu yang lain. Untuk meluluhkan hatinya, Arya menceritakan saat-saat dia pertama kali jatuh cinta dengan Niken. Menurutnya pemikiran sederhana Niken yang membuatnya jatuh hati. Berbeda dengan Maya, Niken ini merupakan orang yang pelupa. Bahkan Niken sering lupa tanggal anniversary pernikahan mereka. Dan uniknya sifat pelupa Niken itulah yang membuat Arya jatuh cinta. Tapi sampai cerita Arya selesai, Niken tetap diam dan pintu tetap tidak terbuka. Keesokan harinya, Arya pun memeluknya sembari meminta maaf. Hari ini dia juga cuti dari kantor dan berkata dia ingin menghabiskan waktunya sehari ini bersama Niken. Dan akhirnya hati Niken pun luluh dan mereka pun berbaikan. Arya juga meminta Niken untuk berjanji supaya dia nggak lagi melihat ke belakang, apalagi membahas hal-hal yang sudah berlalu. Karena semua itu nggak ada gunanya dan hanya akan membuat masalah dalam rumah tangga mereka. Iya mas, aku janji. Sementara hari itu Maya menunjukkan desain logo untuk bakery shop Niken, di mana sebelumnya teman Maya yang merancang desain logo tersebut. Maya bahkan sudah mencarikan tempat yang cocok untuk dijadikan bakery shop nanti. Niken pun sangat berterima kasih, apalagi Maya melakukannya dengan ikhlas. Saat itu Niken juga meminta bantuan Maya yang lain, mengingat sebentar lagi adalah hari ulang tahun pernikahan Niken dan Arya. Jadi rencananya dia ingin meminta bantuan Maya untuk membuat surprise untuk Arya. Hingga hari itu pun tiba,
Saat itu Arya melihat semua karyawan di kantornya tiba-tiba menghilang. Lalu tiba-tiba, selain istri dan semua karyawan kantor, Maya juga hadir di perayaan itu. Niken juga memberitahu bahwa Maya lah yang membantunya menyiapkan surprise ini. Namun hal itu membuat Arya kesal karena sebelumnya Niken sudah berjanji untuk gak melihat ke belakang. Tapi sekarang dia malah meminta bantuan orang dari masa lalu Arya. Mereka pun sempat bertengkar hebat karena sekarang Niken sudah gak merasa cemburu lagi dengan Maya. Malah dia sudah menganggap Maya sebagai teman. Tapi Arya merasa gak sepantasnya istrinya berteman dengan mantannya. Apalagi dia tahu tujuan awal Niken mendekati Maya adalah untuk memata-matainya, sekaligus untuk memastikan apakah perasaan suaminya pada Maya sudah hilang atau masih ada yang tertinggal. Apalagi menurut Arya, meminta bantuan Maya untuk menyiapkan surprise anniversary mereka akan menyakiti perasaan Maya. Kamu ngomong kayak gitu barusan, kamu gak mikirin perasaan aku, Mas. Pertengkaran mereka berlanjut di hari yang lain, di mana Arya meminta agar Niken gak lagi membawa Maya di kehidupan mereka. Tapi Niken menganggap Arya hanya takut ketahuan kalau dia masih cinta dengan Maya. Makanya dia melarang Niken untuk dekat dengan Maya dan melarang membawa Maya di kehidupan mereka karena dia masih memikirkan perasaan Maya. Niken juga sempat menemukan kalung dengan inisial M yang masih Arya simpan selama ini. Ya, meskipun pada akhirnya Arya membuang kalung tersebut. Arya sempat menemui Maya dan menceritakan masalah di rumah tangganya. Dia merasa Niken berusaha mengambil bagian dari kenangan antara dia dan Maya. Contohnya saja, dulu Maya adalah satu-satunya orang yang selalu ngasih Arya surprise dari tahun ke tahun. Sementara Niken kebalikannya. Tapi sekarang dia melihat Niken berusaha melakukan hal yang sama seperti yang Maya lakukan. Arya juga bertanya-tanya apakah dia nggak boleh menyimpan kenangan untuk diri dia sendiri. Kenangan yang bisa dia kunjungi kapanpun dia mau. Atau apakah dia harus membuang semua kenangan itu sampai nggak tersisa sama sekali. Tapi dari situ Maya jadi merasa bahwa dialah penyebab hancurnya rumah tangga Arya dan Niken. Jadi sekarang dia memutuskan untuk nggak lagi menemui Arya maupun istrinya. Dan kembali ke saat sebelum reuni, di mana mereka masih menjadi orang asing. Balik seperti sebelum reuni. Beberapa hari pun berlalu, hubungan Arya dan Niken perlahan juga membaik. Sekarang Niken juga nggak pernah lupa membawakan bekal makan siang suaminya. Sama halnya dengan Arya yang menjadikan makanan itu sebagai penyemangat untuknya melewati hari-hari. Rencananya malam itu mereka akan pergi makan malam bersama. Tapi tiba-tiba saja Niken. Arya kemudian memeriksakan kondisi istrinya ke dokter. Dan saat itu dokter memberitahu bahwa Niken terkena kanker. Dan sebenarnya sudah lama kanker itu ada di tubuhnya. Dan pemeriksaan ini sebenarnya sudah terlambat. Akibatnya Arya pun harus merawat istrinya. Mungkin penyakitnya itu karena keturunan dari ibunya yang dulu juga terkena kanker. Mungkin juga karena kebiasaan Arya yang selalu merokok 18 batang per hari. Meskipun kali itu dia berjanji akan menguranginya jadi 17 batang sampai berhenti. Lalu suatu waktu, Niken meminta diizinkan untuk bertemu dengan Maya. Dan saat itu Niken menyampaikan permintaan terakhirnya ke Maya. Dia bilang dia nggak ingin mengulang kisah hidup mamanya. Seperti yang pernah diceritakan bahwa ayahnya menceraikan ibunya. Lalu ayah Niken menikah dengan wanita yang sangat dia benci. Hingga seiring berjalannya waktu Niken hidup di dunia ini kini telah habis. Dia sempat menitipkan surat pada Maya dan mengembalikan kalung kenangan Maya dan Arya. Dalam suratnya Niken menyampaikan bahwa pada awalnya dia merasa cemburu saat tahu Maya adalah seorang dari masa lalu suaminya. Karena sebelumnya suaminya nggak pernah cerita soal Maya dan Niken pun nggak pernah bertanya. Bukan karena dia nggak peduli, tapi dia takut akan terbakar cemburu saat tahu ada wanita lain selain dirinya. Seperti wanita pada umumnya, Niken pun mencari tahu mengenai Maya lewat sosial media. Tapi semakin dia tahu, malah dia jadi merasa semakin terancam. Hingga akhirnya Niken memutuskan untuk mengenal Maya lebih jauh. Pertemuan demi pertemuan akhirnya mulai membuka matanya bahwa Maya tidak seperti yang dia bayangkan sebelumnya.
dan dia sadar kalau dia telah cemburu pada orang yang salah. Niken juga berpesan pada Maya jika nanti dia menemukan pria yang ia cintai agar jangan melakukan kesalahan yang sama, yaitu bahwa setiap orang punya ruangan di dalam hatinya dan kamu tidak bisa masuk ke seluruh ruangan di dalam hatinya. Ada ruangan yang mungkin terkunci dan mencari tahu isi ruangan itu mungkin hanya akan membuat terluka. Memang pernikahan dimulai dengan mengucapkan ikrar janji pernikahan, tapi kehidupan orang yang kamu cintai dimulai jauh hari sebelum bertemu denganmu. Ada banyak peristiwa ataupun kenangan yang mungkin ingin dia simpan sendiri dalam ruangannya tanpa ingin berbagi dengan siapapun. Dan akhirnya dia paham bahwa arti mencintai bukan membelenggu, tapi membebaskan.